Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Saifuri dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 2 Sarulangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan fenomena kuantum, yaitu topik efek fotolistrik. Sebelum itu, saya akan mengungkapkan bagaimana kisah awal mulanya. Sebenarnya, kisah efek fotolistrik ini berkaitan dengan radiasi benda hitam dan sudah pernah dibahas pada era fisika klasik, yaitu pada tahun sebelum 1900-an. Namun, pada masa itu, fisikawan klasik mengalami berbagai kegagalan dalam mengungkapkan radiasi benda hitam, dengan menganggap bahwa cahaya bersifat sebagai gelombang. Paradigma ini telah menuntun rangkaian aktivitas ilmiah yang menghasilkan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan. Fase ini mendorong para ilmuwan melakukan berbagai spekulasi teori dan eksperimen guna memperoleh penyelesaian masalah. Kemudian terus berkembang hingga awal abad ke-19, yaitu pada era fisika kuantum. Muncul pemikiran Max Planck yang membahas radiasi benda hitam dan berhasil memecahkan masalah berdasarkan cahaya yang bersifat sebagai partikel. Namun, gagasan tersebut belum bisa dipercayai dan belum bisa diakui karena dianggap sebagai radikal, karena bertentangan dengan teori sebelumnya, yaitu fisika klasik, dengan menyatakan bahwa energi radiasi benda hitam adalah paket-paket energi yang diskrit, yang disebut dengan kuantum atau foton. Satu lagi peristiwa yang tidak dapat dijelaskan oleh fisikawan klasik adalah berkaitan dengan pengamatan Heinrich Hertz pada tahun 1887. Ia mengamati bahwa semua cahaya tampak dapat menghasilkan efek fotolistrik. Semakin banyak intensitas cahaya yang masuk pada plat logam akan menghasilkan energi kinetik yang semakin besar juga. Kemudian perlu waktu yang relatif lama untuk membebaskan elektron dari logam. Tetapi anggapan itu salah ternyata. Kemudian muncul Albert Einstein pada tahun 1905. Yang didasarkan oleh teori Max Planck, menjelaskan efek fotolistrik secara teoritis dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ternyata, kenyataannya adalah bahwa foton memiliki energi yang sama, yaitu sebesar Hf, sehingga menaikkan intensitas foton berarti hanya akan menambah banyaknya foton, tidak menambah energi foton selama frekuensi foton tetap. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat ya, apa kegagalan dari teori sebelumnya. Pada masa ini, teori Max Planck sudah diakui, dan Max Planck bersama Albert Einstein bersama tokoh lain pada tahun 1921 menerima hadiah Nobel. Masa ini membuka gerbang paradigma dari fisika klasik menuju fisika modern. Nah, pada masa ini muncullah penjelasan detail tentang efek fotolistrik. Sebenarnya, apa sih efek fotolistrik itu? Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam akibat disinari cahaya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut. Melanjutkan penjelasan sebelumnya bahwa ketika foton mengenai permukaan logam, maka satu elektron hanya akan menyerap satu buah foton. Dengan kata lain, lepas atau tidaknya elektron dari permukaan logam ditentukan oleh besar kecilnya energi yang dibawa oleh foton tersebut. Dengan energi foton ini sangat terkait dengan frekuensi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan foton yang besar, energi tertentu untuk melepaskan elektron pada permukaan logam. Pada proses ini berjalan secara spontan, di mana elektron yang berhasil terlepas dari permukaan logam dinamakan elektron foto. Coba kita perhatikan pada percobaan efek fotolistrik berikut. Di sini kita bisa melihat beberapa variabel, di antaranya intensitas, frekuensi, dan jenis logam yang akan kita gunakan pada percobaan efek fotolistrik nantinya. Misalnya, kita akan memilih intensitas cahaya yang akan kita gunakan itu sebesar 4%. Nah, selanjutnya kita ingin memilih jenis logam yang akan digunakan adalah natrium. Dan frekuensi yang akan kita pilih pertama adalah berwarna merah.
Lalu kita coba ubah frekuensinya yang kita gunakan menjadi berwarna kuning. Dapat diamati di sana belum ada elektron yang terlepas dari permukaan logam natrium. Selanjutnya kita ubah lagi ke warna hijau. Masih belum ada. Warna biru muda, masih belum ada elektron yang terlepas. Nah, bisa kita perhatikan ya, ketika menggunakan frekuensi sekitar 444 nanometer atau dengan frekuensi berwarna biru tua, ternyata elektron baru bisa terlepas dari plat logamnya. Nah, bagaimana jika intensitasnya kita ubah misalnya menjadi 66%? Nah, di sini bisa kita lihat ternyata jumlah elektron yang lepas semakin banyak. Hal ini menandakan bahwa sesuai dengan teori tadi, bahwa satu elektron hanya akan menyerap satu buah foton. Jadi, semakin banyak intensitas yang kita gunakan, maka jumlah foton yang terlepas dari permukaan logam juga akan semakin banyak. Nah, bagaimana jika intensitas kita naikkan ke 100%? Tetapi kita pilih warnanya kuning. Bisa kita lihat ya, ternyata walaupun intensitas sudah 100%, ternyata tidak ada elektron yang terlepas. Coba sekarang kita ubah jenis logamnya dengan jenis platinum. Coba kita naikkan frekuensinya, ternyata elektron baru mau terlepas dari permukaan logam platinum ketika cahaya yang kita gunakan itu memiliki panjang gelombang atau frekuensi pada daerah UV. Jadi jauh lebih tinggi daripada frekuensi yang diperlukan elektron dari permukaan logam natrium tadi ya. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing logam memiliki energi minimum untuk melepaskan elektron dari permukaannya. Energi foton tidak akan bisa melepaskan elektron dari plat logam jika energi foton itu masih kurang dari energi ambang logam. Lebih jelasnya seperti ini. Cahaya dengan frekuensi lebih besar daripada frekuensi atom logam ditembakkan pada katoda. Cahaya dalam hal ini dianggap sebagai partikel atau disebut dengan foton. Nah, setiap elektron menyerap energi foton, sehingga energi elektron melebihi energi ambang logam. Akibatnya, elektron mampu melepaskan diri dari ikatan logam. Energi sisa yang dimiliki elektron kemudian digunakan untuk bergerak dari katoda ke anoda atau biasa dikenal dengan energi kinetik elektron. Elektron yang berpindah berperan menjadikan rangkaian yang awalnya terbuka menjadi tertutup, sehingga timbul arus. Besar energi kinetik elektron itu sama dengan energi foton dikurangi energi ambang logam. Jika kita lihat grafik hubungan energi kinetik elektron terhadap frekuensi cahaya, maka dapat kita lihat bahwa semakin besar frekuensi cahaya yang diberikan, energi kinetik elektron akan semakin besar. Dari peristiwa efek fotolistrik ini, kita dapat menyimpulkan 3 macam hal, yaitu yang pertama adalah ternyata energi gelombang cahaya bersifat diskrit atau biasa kita kenal sebagai foton. Yang kedua adalah energi kinetik dari elektron akan dipengaruhi oleh besarnya frekuensi atau panjang gelombang dari cahaya yang kita gunakan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah ternyata intensitas tidak mempengaruhi besarnya energi kinetik dari elektron, tetapi besarnya intensitas hanya akan mempengaruhi seberapa banyak elektron yang akan terlepas dari logam tersebut. Dari penjelasan tentang bagaimana sejarah, bagaimana kisahnya, dan yang berkaitan tentang efek fotolistrik tadi, kita dapat mengambil hikmahnya untuk kehidupan pribadi kita. Di antaranya adalah jangan pernah menyerah dan tetap istiqomah pada pendirian kita. Terkadang kita harus diam menerima bahwa kita berbuat salah, bukan karena menyerah, tapi karena kita dewasa. Selama itu juga kita bukan berarti harus berhenti, tetapi merancang impian baru atau mempertahankan impian sebelumnya. Jangan pedulikan apa yang orang lain katakan pada kita. Jika kita yakin, kita pasti sukses. Lakukan terus, jangan pernah menyerah. Kita bisa melihat dari perjuangan Max Planck yang tidak pernah menyerah dan tetap istiqomah pada teori yang ia yakini.
5 tahun bukan waktu yang sebentar, tetapi Max Planck tetap semangat dan pada akhirnya pada tahun 1921, teorinya dapat diakui dan didukung oleh orang lain. Maka dari itu, jangan mudah menyerah. Allah tidak pernah terlambat menolong umatnya. Bersabarlah, ada rencana Allah yang lebih indah, yang lebih baik, yang tidak terfikirkan oleh kita sebelumnya. Ayo tetap semangat, tetap istiqomah, miliki pendirian dan iman yang kuat. Suatu saat kita akan menemukan keberhasilan dan kesuksesan kita masing-masing. Semangat! Sekian dari video ini. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nantikan video selanjutnya dari saya channel dan mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, share, and comment YouTube channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.